Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-232, tanggal 20 Agustus 2025, diambil dari Injil Lukas, pasal yang kelima ayat yang kelima. Dengan perikop, jalankan perintah Tuhan. Itulah perikopnya. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Itulah nats pada hari ini. Kita tetap menyampaikan apa pedoman kita selama bulan Agustus. Dalam bulan Agustus dengan topik adalah hidup baru adalah hidup yang merdeka dari perbudakan dosa dan takut akan Tuhan. Itulah pedoman kita dalam bulan Agustus. Dijabarkan dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Hidup baru tidak boleh berbohong satu sama lain. Kemudian perbaharuilah diri kita sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus memperbaharui diri kita setiap saat. Dalam hal ini saya sudah membuat yang harus diperbaharui adalah 4 dimensi yang perlu kita perbaiki. Yang pertama adalah spiritual capital, harta rohani kita yang selalu bertumbuh dengan baik setiap hari. Baca firman, berdoa, dan renungkan. Kemudian physical capital, harta kekuatan kita. Dalam diri kita ada 3, jiwa, hati, dan akal budi bersama dengan kekuatan atau fisik. Harus kita pelihara dengan baik, yaitu dalam hal yang di dalam diri kita, hati, harus menjaga penyakit hati yang sering tercipta dalam diri kita. Itulah yang dikatakan buruk sangka, buruk lidah, menggunjing, marah, dengki, dendam, dan juga dikatakan adalah serakah dan juga ria. Ada 8 penyakit hati yang harus kita kendalikan dengan baik agar kita bisa memperbaharui diri. Nah, kemudian ada yang ketiga, yaitu intellectual capital, pengetahuan kita. Tadi dikatakan harus takut akan Tuhan, karena itulah permulaan daripada pengetahuan. Dalam Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Nah, di sini juga dikatakan takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa takut akan Tuhan? Apa yang harus kita jalankan? Kalau kita takut sama Tuhan, hindari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19, ada 7 perkara yang dibenci oleh Allah
dan tidak boleh dibiarkan, dan Allah tidak akan membiarkannya bisa bebas. Yang pertama adalah mulut yang berbohong. Yang kedua, sikap sombong. Dan yang ketiga adalah tangan yang selalu membunuh orang yang tidak bersalah. Yang keempat, otak yang selalu merencanakan hal-hal yang jahat. Yang kelima, kaki yang selalu bergegas menuju kejahatan. Misalnya ada pertemuan-pertemuan jahat, seperti ada organisasi narkoba dan ada perjudian online, kita bergegas ke sana untuk mengikutinya, dibenci oleh Allah. Yang keenam, saksi yang selalu berdusta, bersaksi palsu. Akibatnya orang bisa terhukum, seperti dilakukan oleh Isabel, istri daripada Raja Ahab. Dia menciptakan saksi palsu 2 orang untuk bisa merebut kebun anggur Nabot, sehingga Nabot dibunuh, dihukum mati karena kesaksian palsu ini. Dibenci oleh Allah. Akhirnya Ahab dan Isabella kematiannya sangat drastis karena Allah benci sama orang tersebut, ya, yang selalu bersaksi palsu dan menciptakan saksi palsu. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang menimbulkan permusuhan di antara teman, saudara, atau siapapun, menciptakan kegaduhan. Kita tahu dalam etnis Batak ada kegaduhan di antara Parna, 2 Opu dan 5 Opu. Karena dari dulu sudah menjalankan, dari sejak kita lahir si 5 Opu, muncul si 2 Opu dalam tahun-tahun belakangan. Inilah bisa menimbulkan kegaduhan dan permusuhan di antara teman. Ingat, Allah sangat membenci. Dari sini mari kita satukan diri kita untuk memperbaharui diri. Nah, itulah intellectual capital kita, pengetahuan kita. Kita kembangkan dengan baik, skill kita, dan juga attitude dan sikap dan perilaku. Nah, kemudian tadi terakhir yaitu social capital. Kita harus bersosialisasi, komunitas yang baik, satu tubuh, yaitu dalam gereja. Disitulah kita berkumpul di dalam tubuh Kristus. Itulah namanya bersosialisasi dengan baik. Itulah yang perlu kita jalankan dalam memperbaharui diri. Nah, kemudian tantangan besar dalam memperbaharui diri kita supaya sesuai dengan gambar Allah dan sesuai dengan karakter Allah kasih. Pertama, kelola dengan baik tantangan besar, yaitu selera dan nafsu. Jangan karena selera dan nafsu orang lain menjadi bertengkar, atau karena selera kita terjadi pertengkaran yang hebat. Kendalikan dengan baik. Kedua, kesombongan dan kepura-puraan. Orang sering mengandalkan popularitas orang lain. Wah, saya kenal dia baik, padahal dia hanya dalam foto atau dengan telepon. Oh ya, saya kenal si Anu baik. Bahkan ada orang seolah dia kenal dengan kita, kenal baik, padahal itu adalah kepura-puraan. Dan itu untuk menjalankan hipnotisnya kepada kita. Banyak terjadi. Pertemuan, datang orang. Wah, saya kenal saudara katanya. Gimana? Saya pernah waktu di Jakarta, di Senayan, ada orang menepuk saya dari belakang. Ditanya, oh, halo ya, saya kenal dengan Anda, begini-begini. Saya bilang, kamu siapa? Saya tidak kenal kamu. Ilmunya langsung tidak jadi. Itu bisa menjadi sumber hipnotis pada kita. Dan ada ibu-ibu pernah seperti itu. Saya kenal, oh ya baik-baik. Akhirnya diajaklah dia, dibawa. Hartanya semua dikuras. Emasnya, tabungannya diambil. Bahkan dia pergi ke rumahnya mengambil emasnya. Itulah ya yang namanya
social capital harus kita jaga dengan baik. Komunitas. Dan ini bisa kita jaga apabila kita tetap setiap hari bersama dengan Tuhan. Itulah sekilas pedoman kita selama bulan Agustus. Memerdekakan kita dari perbudakan dosa dan hidup baru. Memperbaharui diri sesuai dengan gambar Allah, karakter Allah, yaitu kasih. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu jalankan perintah Tuhan. Apa latar belakang daripada perikop ini sehingga keluar kata-kata bahwa kita harus jalankan perintah Tuhan? Latar belakang daripada Injil Lukas pasal 5 ayat 5 ini, yaitu Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi," nah ada tetapinya, "karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Karena perintah. Jadi latar belakangnya, hal ini menggambarkan bahwa momen penting saat Yesus memanggil murid-muridnya dan menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Jadi ini momen penting pada saat Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Ada Yakobus di sana, ada Simon Petrus, ada Zebedeus, anak Zebedeus, Alpeus Nah, kemudian kuasa Yesus disampaikan kepada mereka. Tebarkan jalamu sekali lagi. Apa maksud daripada perintah ini? Ayat ini mencerminkan kepercayaan dan ketaatan yang harus dimiliki oleh para pengikut Kristus dalam menghadapi tantangan. Simon Petrus mengatakan, "Semalaman kami tidak dapat ikan. Sudah bekerja keras, tapi kok disuruh menebarkan jalannya. Perintah yang harus dijalankan." Perkataan Yesus tidak hanya menunjukkan kuasanya akan alam, tetapi juga menegaskan pentingnya iman dan ketaatan di dalam suatu situasi yang tampaknya tidak mungkin. Jadi di sini ada ketaatan dan kepatuhan, suatu hal yang tidak mungkin tapi bagi Tuhan itu pasti. Disitulah kuasa. Tebarkan jalanmu. Semalaman sudah tidak dapat ikan sama sekali, kok malah disuruh tebarkan sekali lagi? Disinilah perkataan Yesus menunjukkan adanya ketaatan kita. Nah, kemudian Petrus menggarisbawahi bahwa tindakan Simon untuk mendengarkan dan mematuhi ajakan Yesus adalah contoh nyata dan iman yang aktif yang menjadikan dirinya siap menerima berkat yang luar biasa. Jadi di sini ada kesiapan. Stimulus yang datang dari Yesus, tebarkan jalanmu. Simon dengan iman yang aktif, dia menuruti apa kata Yesus. Dia tebarkan jalannya. Dengan harapan dia akan menerima berkat. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Kepatuhan Petrus menebarkan jala karena dia berharap mendapatkan berkat yang lebih baik lagi. Karena perintah itu langsung dijalankan oleh Yesus. Apa pesan atau apa tujuan utama
daripada perikop ini. Tujuan utamanya adalah mengungkapkan pentingnya iman dan kepatuhan kepada Yesus dalam menghadapi situasi yang tampaknya tidak mungkin. Jadi tujuannya adalah kepatuhan mengikuti Yesus dalam situasi yang tidak mungkin. Percayakan hidupmu yang ragu-ragu, hidupmu yang khawatir kepada Yesus. Inilah tujuan utama di saat kita berjuang dengan sungguh-sungguh dan menghadapi kegagalan, maka langkah kita adalah untuk membuka diri tentang iman yang taat kepada firman Tuhan. Nah, dalam proses inilah kita perlu untuk memperbaharui diri dalam 4 dimensi: spiritual capital, physical capital, intellectual capital, dan social capital, untuk menerima stimulus atau suara Tuhan seperti dilakukan oleh Simon Petrus. Itulah tujuan utamanya, yaitu mengungkapkan bahwa kesiapan kita menerima respon di saat kita tidak berhasil atau mengalami kegagalan. Dalam Mazmur pasal 50 ayat 23 dikatakan, mengucap syukur dalam segala hal dan memberikan lapang jalan Tuhan kepada diri kita, maka kita akan menerima hasilnya yang lebih baik. Itulah dijalankan oleh Petrus, membuka diri walaupun dia tahu bahwa tidak ada ikan sama sekali di tempat itu, karena semalaman mereka berikut teman-temannya tidak mendapatkan ikan. Tapi Yesus mengatakan, tebarkan jalamu sekali lagi. Dengan keyakinan teguh, Petrus menuruti perintah Tuhan dan menebarkan jalannya. Inilah kepatuhan dalam iman. Tujuan ayat ini adalah kita harus siap menerima respon dan stimulus dari Tuhan. Apa suara Tuhan? Disinilah kita perlu mendengarkan relung-relung sunyi dalam hidup ini. Disinilah bekerja spiritualitas kita, berhubungan langsung dengan Tuhan. Jangan sampai yang membelenggu dosa, dibelenggu oleh dosa sehingga memisahkan spiritualitas kita dengan Tuhan. Disinilah pentingnya kita berhubungan erat dengan Tuhan. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah pentingnya iman dan ketaatan kepada Tuhan meskipun dalam keadaan sulit dan tampaknya tidak mungkin, impossible, ya. Jangan pernah mengeluh dalam hidup ini. Itulah pesan moralnya. Jangan pernah mengeluh, karena di balik kegagalan ada kesuksesan yang menunggu kita. Tergantung sikap dan perilaku kita untuk menghadapi tantangan tersebut. Apakah kita stressing and death, stres dan mati, atau sebaliknya stressing and energize? Di dalam kita terpuruk, di dalam kita tertekan, kita bangkit kembali. Seperti spiral. Spiral itu ditekan dan dia makin kuat lonjakannya.
Kalau tidak ditekan, dia biasa-biasa saja. Tapi begitu dia ditekan, tekanannya lebih kencang. Itulah makna pesan moral daripada perikop ini. Di saat kita tertekan, di situ kita bangkit kembali untuk memperbaharui diri kita. Sekarang apa implementasi daripada perikop ini? Dalam kehidupan sehari-hari, melalui tindakan iman dan ketaatan kepada perintah Tuhan, itulah yang perlu kita jalankan. Kepatuhan iman menjalankan perintah Tuhan. Dan Simon Petrus menunjukkan sikap dan perilaku meskipun tidak ada harapan, namun kesediaan Petrus pada Tuhan itulah yang utama. Nah, jadi adanya kesediaan iman untuk menerima stimulus yang disampaikan oleh Yesus, karena Petrus mengharapkan ada berkat yang lebih besar daripada itu. Apa yang terjadi setelah Petrus menuruti perintah Tuhan untuk menebarkan jala sekali lagi? Di dalam pasal 5 ayat 6 dikatakan, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Disinilah key point daripada keinginan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita menjalankan perintah. Hasilnya dengan kuasa Tuhan lebih besar. Maka dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 8, ketika Simon berhasil dan berkata kepada Yesus, Tuhan, pergilah, aku berdosa, kata Petrus. Dia sudah berhasil menangkap ikan, tapi karena dia mengakui dia berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan. Pergilah dari kami, aku ini berdosa, katanya. Tapi Yesus akan menyampaikan sesuatu kepada Simon Petrus. Kata Yesus pada Simon, jangan takut. Mulai hari ini engkau bukan lagi menjala ikan, tetapi menjala manusia, memberitakan firman Tuhan. Itulah yang kita lihat akibat ketaatan Petrus menerima perintah. Akhirnya dia ditangkap oleh Yesus menjadi menjala manusia, memberitakan firman Tuhan. Itulah hasil perikop hari ini, di mana tadi kita latar belakang, semalaman Petrus menjala ikan tidak mendapatkan apa-apa, tapi ada stimulus dari Yesus, tebarkan jalamu sekali lagi. Petrus yakin, walaupun tanpa harapan, tapi dia yakin karena yang merintah adalah Yesus. Dan disinilah pesan moral, setiap stimulus yang masuk, kita harus meresponnya dengan baik, dengan 4 anugerah manusiawi. Kita sadar sesadar-sadarnya, ada imajinasi, ada hati nurani, dan ada pengambilan keputusan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dengan ketaatan Petrus, dia menuai hasil yang besar sekali dengan tangkapan ikan yang sangat banyak sampai jalannya koyak. Dan pada saat itu Yesus mengatakan, kau bukan lagi menjala ikan, tetapi menjala manusia, yang lebih besar perannya
untuk menjala manusia sebagai pengikut-pengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan, semoga bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati.